Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiatun Naziroh, NIM 181040848 kelas PGMIB. Akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Bentuk Komunikasi Verbal dan Nonverbal British School Jakarta. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Kata komunikasi sudah tidak asing di pendengaran kita, karena pada dasarnya interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari komunikasi. Salah satunya yakni pembelajaran, merupakan suatu proses komunikasi, karena dalam pembelajaran pasti terjadi sebuah interaksi, yaitu antara guru dan peserta didik. Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan atau dalam hal ini adalah materi pelajaran dapat dipahami dan diterima oleh siswa, serta menimbulkan umpan balik yang positif. Oleh karenanya, dengan melihat betapa pentingnya komunikasi dalam pembelajaran, maka dalam paper ini akan memaparkan mengenai bagaimana bentuk komunikasi verbal dan nonverbal khususnya di British School Jakarta. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah pengajar dan peserta didik. Selanjutnya, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Jenis komunikasi verbal ada dua. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis, contohnya presentasi dalam rapat dan surat menyurat. Lalu jenis yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Mendengarkan yaitu mengambil makna dari apa yang didengar, sedangkan membaca yaitu satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya, karakteristik komunikasi verbal antara lain jelas dan ringkas, perbendaharaan kata, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif di sini adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata, sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Selanjutnya, intonasi, dan karakteristik berikutnya kecepatan berbicara. Selanjutnya yang terakhir adalah humor. Lalu, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Jenis komunikasi nonverbal yaitu yang pertama sentuhan, yang termasuk sentuhan antara lain bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain sebagainya yang perantaranya adalah kulit. Lalu yang kedua, komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Lalu yang ketiga, kronemik, merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. Contohnya, siswa menghargai waktu. Lalu yang keempat, gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang kelima, proksemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, di antaranya adalah penggunaan ruang, temperatur, penerangan, dan warna. Lalu yang terakhir, vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, keras atau lemahnya suara, tempo berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk ke hasil observasi. British School Jakarta adalah sekolah berstandar internasional untuk anak-anak dari seluruh dunia berusia 3-18 tahun. British School Jakarta didirikan pada tahun 1974 di bawah naungan Kedutaan Besar Inggris, yang waktu itu diberi nama British International School. Dan
Pada tahun 2014, British International School berubah nama menjadi British School Jakarta dan sampai saat ini nama tersebut masih dipakai. Bentuk komunikasi verbal di British School Jakarta antara lain adanya website resmi British School Jakarta. Dengan adanya ini, semua informasi mengenai British School Jakarta tertera di website, sehingga halayak dapat membacanya dan informasi pun dapat tersampaikan ke pembaca. Lalu yang kedua, peserta didik belajar berkomunikasi secara efektif dapat dengan tertulis ketika berbicara dan ketika menggunakan media digital. Lalu yang ketiga, adanya kelompok tutor. Dengan ini, siswa dapat memiliki lebih banyak kontak individu dengan tutor, dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang keempat, sepanjang tahun, British School Jakarta menyelenggarakan berbagai acara untuk siswa, orang tua, dan staf untuk memungkinkan komunitas untuk saling bertemu. Lalu yang kelima, terdapatnya majalah sekolah yang diberi nama Jombang, yakni bisa digunakan sebagai tempat menuangkan ide, pendapat, dan pengalaman siswa, orang tua, dan staf. Selanjutnya, bentuk komunikasi nonverbal yang ada di British School Jakarta yaitu lingkungan dengan fasilitas yang luar biasa. British School Jakarta memiliki fasilitas yang lengkap, canggih, dan memadai. Bagian primer atau TK, SD, dan sekunder masing-masing memiliki aula olahraga dan perpustakaan. Fasilitas lainnya termasuk departemen musik yang lengkap, teater, dunia BSJ yang canggih, pusat akuisisi bahasa, kolam renang ukuran olimpiade dengan peralatan perekaman waktu touchpad, lapangan bermain yang luas, dan lapangan tenis. Semua ruang kelas ber-AC dan dilengkapi dengan pembersih udara, proyektor LCD, papan tulis interaktif, dan komputer. Semua ini berfungsi untuk menyediakan jenis lingkungan yang memungkinkan sekolah untuk menyampaikan tujuannya. Selanjutnya, yang kedua adalah pertunjukan seni seperti tari, drama musikal, dance, dan lainnya. Pertunjukan seni ini terdapat bentuk komunikasi nonverbalnya, yakni penampilan dari siswa seperti ekspresi wajah, penggunaan pakaian saat tampil di panggung, dan gerakan tubuh yang ditampilkan. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai juga. Oleh karenanya semua kegiatan yang ada di British School Jakarta kemungkinan besar terdapat juga komunikasi nonverbalnya, meskipun hanya berupa isyarat, gestur, mimik wajah, dan gerak-gerik. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam lembaga pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, penggunaan perilaku komunikasi verbal dan nonverbal akan sering ditemukan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi pembelajaran yang terjalin di British School Jakarta yakni menggunakan dua komunikasi yang berupa verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal tersebut saling melengkapi satu sama lain. Meskipun beda bentuk maupun cara, tetap saja tujuan utama dari komunikasi verbal dan nonverbal adalah sama, yakni bertujuan untuk menyampaikan pesan untuk mendapatkan respon timbal balik maupun efek. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.